mempersingkat waktu, mengefektifkan waktu kita mintakan kepada ayahanda kita Profesor Dr. Asep Usman Ismail untuk membahas tentang apa penyebab stagnansi pemikiran Islam di Indonesia hari ini, kemudian bagaimana pemikiran Islam ideal di Indonesia hari ini dan masa depan yang ideal, serta masyarakat Islam yang ideal seperti apa, dan bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan pemikiran Islam yang progresif dan masyarakat Islam yang ideal yang kita harapkan. Kita mintakan waktu kurang lebih 15 menit kepada Bapak Profesor Dr. Asep Usman untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak dipersilakan, silakan. Silakan Prof. Ya, Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para intelektual, cendekiawan, pemikir yang terhimpun di IAIN Langsa yang saya hormati dan muliakan. Yang ini saya bisa bergabung bersama Al-Mukarramun ya. Langsung saja ke persoalan. Bicarakan intelektual muslim atau pemikir itu harus ada landasan. Harus dimulai dulu. Saya melihat harus dikembalikan kepada pesan Al-Quran. Al-Quran beberapa istilah yang menggambarkan pemikir, ulama, intelektual. Yang pertama, kembalikan kepada konsep ulul albab. Ulul albab itu, ulu artinya yang memiliki, albab itu dari kata lub, yang artinya pemikiran yang mendalam. Pemikiran yang mendalam itu bisa memiliki 4 indikator. Yang pertama, mampu berpikir sampai akar radik. Ini berpikir yang tuntas, mendalam, komprehensif. Yang kedua, berpikir rasional, masuk akal, atau makul, masuk akal. Yang ketiga, berpikir sistematis atau metodologis. Jadi pikirannya mudah diikuti, mudah dicerna karena sistematis. Ketiganya itu berbasis pada kapasitas akal, yaitu berpikir mendalam sampai akal, berpikir rasional, dan berpikir sistematis atau metodologis. Yang keempat, terkait dengan soal sikap, yaitu kaitan dengan lub, ini terkait dengan rasa, terkait dengan ruhani, yaitu yang melahirkan cinta dan komitmen kepada kebenaran. Punya komitmen, bukan pikiran untuk pikiran, teori untuk teori, pemikiran hanya untuk pemikiran, tapi ada pemihakan, ada komitmen pada kebenaran. Nah, itulah secara harfiah pengertian ulul albab. Kalau dihubungkan dengan Al-Quran, Al-Quran
menjelaskan ulul albab itu dalam 16 ayat. Salah satunya pada surat Ali Imran ayat 190, di situ adalah terpadu antara kemampuan berpikir dengan kemampuan zikir. Nah, kemampuan berpikir berarti punya nalar ya tadi, punya nalar, tajam, mendalam, sistematis, komprehensif, itu pikir. Sampai objek itu sampai soal penciptaan langit dan bumi. Kemudian pada waktu yang sama, emosi, perasaan, dan rohaninya tersambung, terhubung dengan Allah, yaitu dengan zikir. Jadi terpadu antara kemampuan berpikir dengan kepekaan zikir. Terintegrasi. Lalu melihat persoalan itu dengan pandangan yang positif. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Itu berarti memandang persoalan itu dengan pandangan yang positif. Ini cara berpikir seperti ini, berpikir yang kerangkanya benar. Lalu semua ini akan dibawa kepada subhanaka. Maha suci Engkau. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki pengetahuan, kami tidak memiliki wawasan, illa ma 'allamtana. Kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Nah, berpikir ini tentu berbeda dengan cara berpikir barat. Berpikir barat itu berbasis pada pandangan yang akarnya adalah sekuler. Sekuler itu adalah satu, tercabut. Itu pemikiran ini dari kesadaran tentang Rob. Jadi berpikir yang terpisah dengan kesadaran tentang Tuhan, tentang ilah, tentang Rob. Nah, satu. Nah, berpikir seperti ini adalah berpikir yang tentu akan melahirkan satu pandangan ilmu yang terpisah. Ilmu terpisah dari kesadaran beragama, dari kesadaran bertuhan. Inilah yang kemudian di barat tumbuh kembang. Jadi ilmu itu adalah ilmu jalan sendiri, perasaan bertuhan jalan sendiri. Hasilnya adalah ilmu itu tidak menjadikan orang itu memiliki kesadaran eksistensial tentang Tuhan. Bahkan ketika memandang alam, sementara ulul albab itu pandangannya integrasi. Ketika memandang alam itu adalah semuanya propan. Padahal alam itu ada sisi propan, ada sisi sakral. Pandangan sekuler itu hanya melihat sisi yang propan. Karena itu melahirkanlah alam ini berdiri sendiri. Melahirkanlah itu pandangan positivisme. Positivisme itulah objektivitas hanya pada saat alam itu dikaji, alam itu ditelaah, alam itu dilihat, dan itu materi yang terpisah berdiri sendiri. Nah, inilah yang melahirkan pandangan yang positivisme di satu sisi. Lalu ketika kemudian sampai kepada itu, ontologinya tentang ilmu itu terpisah. Ini penyebabnya. Lalu ilmu itu kan ada 3. Lalu sampai kepada epistemologi. Cara bagaimana meneliti, bagaimana merumuskan juga terpisah. Sampai kepada tingkat aksiologi itu nilai manfaat, nilai guna, maka alam inilah bisa dieksploitasi habis-habisan. Alamnya dieksploitasi,
ilmunya ilmu yang didapatkan hanya berdasarkan pendekatan empiris, kebenarannya dianggap kebenaran yang bersifat positivisme. Cara berpikirnya menjadikan orang itu terputus dari kesadaran tentang Tuhan. Cara Barat berpikir ini sekarang sedang dominan. Lalu berusaha untuk disebarkan ke dunia Islam. Nah, kaum muslimin terpesona. Jadi, mikir kayak apa saja juga tidak bermanfaat bagi Islam. Ketika IAIN Jakarta menerapkan pandangan ini, memang satu sisi adalah menjadi bangkit keilmuan. Lalu dikirimlah dosen-dosen untuk belajar ke Barat. Generasi pertama itu generasinya Profesor Mukti Ali yang jadi Menteri Agama, diikuti oleh generasi Harun Nasution. Lalu zaman Harun Nasution dibangkitkan sedemikian rupa sehingga melahirkan intelektual-intelektual yang betul-betul belajar ke Eropa, ke Amerika, ke Kanada. Lalu melihat Islam itu dengan pandangan yang dengan nalar yang rasional, tapi dengan nalar yang sekuler. Nah, ini yang sekarang yang dianggap bangkit kayak itu. Padahal sebetulnya itu bukan kebangkitan, tapi meruntuhkan. Tidak ada manfaat, tidak ada kegunaan untuk mengharumkan Islam, mengharumkan kaum muslimin. Nah, saatnya sekarang bagaimana sikap kita? Tentu sampai batas tertentu kan pikiran yang mendalam, pikiran yang rasional, pikiran yang progresif tetap diperlukan. Jadi kita tidak a priori dengan pandangan Barat. Tetapi mari Barat itu dikritik bagian-bagian yang tidak terintegrasi dengan konsep yang ketika melihat alam, misalnya alam hanya dilihat sesuatu yang propan. Propan itu adalah yang rasional saja, hukum alam saja. Tapi ada sisi yang sakral. Nah, kesakralannya seperti apa dirumuskannya? Ya muncul memang beberapa orang pemikir, Said Hussein Nasr misalnya, menawarkan kritik tajam terhadap pandangan Barat yang berjalan tanpa rasa, tanpa emosi, tanpa ruhani. Lalu dicoba menghidupkan kembali, maka muncullah pola-pola pikir yang sebutnya neotradisionalisme. Boleh. Beberapa pemikir lain coba melakukan kritik, berusaha untuk muncul apa yang disebut dalam bahasa Arab dengan Islamiyatil Ma'rifah, Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada juga yang akan kritik untuk kembali kepada perennialisme. Perennialisme itu untuk kembali menghidupkan bahwa ada kesadaran tentang ruhani, ada kesadaran tentang yang sakral, aturan yang suci. Itu dan melakukan kritik tajam terhadap Barat yang eksploitasi terhadap lingkungan, terhadap manusia, terhadap masalah-masalah sosial. Kritik itu terus berlanjut. Nah, sekarang Cendiki mau dalam posisi seperti model Cak Nur, tokoh HMI. Cak Nur menawarkan gagasan modernisasi, Cak Nur menawarkan gagasan sekularisasi, dan itu adalah untuk kembali manusia berpikir rasional, tapi dengan basis tauhid. Tauhid dipahami la ilaha illallah, dengan tidak ada Tuhan selain Tuhan, lalu melahirkan desakralisasi. Itu model Cak Nur. Paradigma ini disebut saja paradigma modernisasi. Meskipun muncul lagi posmo. Posmo yang melakukan kritik terhadap modernisasi, bahwa itu adalah membuat orang hanya kembali mengagungkan rasio. Lalu Cak Nur mencari akarnya
pada pandangan Ibn Taimiyah, Cak Nur menghidupkan kembali apa yang dipikirkan oleh Mu'tazilah di masa lalu. Harun Nasution itu mengedepankan rasionalisasi. Harun tidak berpikir lain kecuali apa saja tentang Indonesia, dia katakan kalau Indonesia mau maju, ubah teologinya. Kalau Indonesia mau bangkit, ubah teologinya. Jadikan Mu'tazilah. Tidak ada lagi pikiran lain kecuali menjadi pengagum Mu'tazilah dengan mengedepankan rasionalitas. Memang dalam Mu'tazilah dengan rasionalitas melahirkan integritas, kejujuran. Pak Harun selalu berpikir kalau Indonesia ingin bebas dari korupsi, ganti dulu teologinya. Jangan Pak Harun. Karena beliau berpikir dosa besar yang dilakukan oleh Mu'tazilah itu membuat dia bukan mukmin yang sejatinya, bukan juga kafir. Jadi dikatakan mukmin karena iman itu adalah terpuji, dan itu tidak terpuji karena dia koruptor. Dikatakan kafir, dia juga bertuhan. Nah, karena itu dari sisi ini Mu'tazilah menjadi pribadi yang jujur. Tentu lain lagi kalau masa lalunya dihubungkan dengan yang paling radikal. Ya tentu yang radikal itu bukan hanya Mu'tazilah. Khawarij misalnya yang memandang bahwa orang yang melakukan dosa besar itu bukan menurunkan iman, murtakibul kabair, tapi menghilangkan iman. Karena iman hilang menjadi kafir, maka dia sangat hati-hati. Sekarang problem sosial yang dihadapi Indonesia itu kan ini korupsi, belum ada solusi. Gitu. Sehingga negeri-negeri muslim itu dilanda salah satu penyakit, dan ini menjadi patologi sosial. Salah satunya adalah korupsi. Pak Harun memberikan solusinya, ubah teologinya. Karena teologi Asy'ariyah, teologi Maturidiyah yang menjadi dasar paham Ahlussunnah itu permisif. Permisif itu adalah serba membolehkan menurut Pak Harun. Itu karena dosa besar itu hanya menurunkan iman, tidak menghilangkan iman. Sehingga orang-orang yang berpaham teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak takut jadi koruptor. Apalagi hasil korupsinya disumbangkan untuk bangun masjid, disumbangkan untuk memberi beasiswa pada anak-anak aktivis. Seakan-akan itu terjadilah konsep pencucian uang. Karena itu korupsi tetap subur karena koruptornya tidak merasa jera dari pandangan keagamaannya. Nah, apakah seperti itu yang mau dibanggakan? Atau kita mencoba untuk menjadi muslim yang puritan, satu sisi, tetapi juga punya komitmen keislaman, hanya saja kemudian berusaha menjadi ahli. Ilmu itu kan dibagi, ada ilmu bidang kealaman, ada ilmu tentang manusia atau humaniora, ada ilmu sosial. Nah sekarang kita mau masuk di mana? Pemikiran Islam itu kan kalau di IAIN yang dikembangkan itu masuk kepada pemikiran tentang humaniora, masuk juga pemikiran tentang sosial, dan dekat kaitan dengan pemikiran tentang keagamaan. Tapi kalau yang diubah jadi UIN, barangkali di situ sudah muncul juga tentang sains modern, karena mengkaji semua ilmu dalam lingkup universitas. Nah ini dilema-dilema ini belum terselesaikan. Belum lagi muncul pikiran-pikiran yang ingin menghidupkan kembali negara agama, ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta, dan kemudian mulai meragukan komitmen terhadap keindonesiaan seperti sekarang. Nah, ini juga bagaimana konteks sosialnya di Aceh, itu juga saya mendengar nih dari para cendekiawan di Langsa ini. Gimana? Nah, problem-problem itu hanya contoh-contoh bagaimana cendekiawan Muslim menghadapi konteks sosial keislaman
dalam konteks keindonesiaan modern. Nah, problem-problem itu terus saja karena kita dari posisi adalah berhadapan dengan barat, berhadapan dengan kapitalisme global, yang kapitalisme global itu sudah sampai pada tingkat yang advance, yang canggih, lalu penguasaan terhadap alam, penguasaan terhadap aset, terhadap pangan, dan sekarang dihadapkan dengan kapitalisme global. Nah, lalu kapitalisme global punya modal bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasar Pancasila dan berbasis keislaman, terus undang-undang dasarnya mulai tahun 98 diamandemen sampai sekarang sudah 4 kali amandemen. Lalu hasilnya adalah yang bukan Muslim, yang bukan asli Indonesia bisa jadi presiden. Lalu Indonesia seperti sekarang ini dihadapkan dengan kekuatan asing yang dominan, lalu kemudian partai-partai kehilangan idealisme, semuanya pragmatis, semuanya menjadi kelanjutan dari pemikiran-pemikiran kapitalisme global yang memang induknya pikiran yang tak terpadu dengan nilai, yang bebas nilai, yang tak terkait dengan Tuhan, yang tak terkait dengan penghayatan terhadap nilai ketuhanan, yang tidak takut menghadapi kematian, yang tidak terpikir bagaimana hidup setelah mati itu ada pertanggungjawaban. Nah, sekarang kaum muslimin dihadapkan dengan apakah idealisme atau pragmatisme atau pura-pura idealisme padahal pragmatis sehingga esensi keislaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an tak terwujud. Nah, terakhir misalnya kalau Al-Qur'an menunjukkan wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Orang yang berilmu qaiman bil qisti itu tegak menegakkan keadilan. Orang yang betul ar-rasihuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, dia akan melihat segala sesuatu dengan pandangan yang jernih. Apakah ulil absar, ulul albab, ulul ilmi, rasihun yang disebut dalam Al-Quran tidak menjadi inspirasi bagi intelektual muslim. Ini adalah krisis. Terakhir saya ingin mengutip hadis Nabi yang menyebutkan innallaha la yaqbidul ilma intijaan lakin yaqbidul ilma qabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu itu sekaligus, tapi Allah akan mencabut itu dengan mematikan, mewafatkan para ulama. Ulama inilah yang ulul albab tadi yang jadi obor masyarakat. Kemudian terakhir manusia akan fa'abtau bigori ilmin, lalu akan berikan pandangan-pandangan fatwa-fatwa tentang Islam, tentang keagamaan tanpa dasar ilmu. Wadallu wa adallu, dia akan sesat dan menyesatkan. Nah, jangan sampai ke situ arahnya. Paradigma di UIN, di IAIN, di SETAIN, di perguruan tinggi Islam, seharusnya dengan penuh kesadaran tidak terjebak kepada apa yang disebutkan dalam hadis ini. Itu menjauhkan dari cahaya Islam, dari nur Allah, tapi bagaimana menghidupkan kembali dengan pribadi-pribadi yang kokoh. Saya kira itu sebagai sebuah terima kasih. Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat sangat banyak. Tidak saya simpulkan dulu. Nanti setelah ketiga pembicara berbicara baru saya simpulkan. Nanti saya mohon kepada Prof. Asep juga nanti untuk memberikan komentar penutup sambil setelah kita buka sesi diskusi. Baik, sekarang saya langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Dr. Mustamar Iqbal Siregar untuk menganalisis ini secara lebih mendalam mungkin atau dengan perspektif baru yang beliau miliki terkait tentang persoalan stagnansi pemikiran, arah ideal pemikiran Islam dan kebudayaan masyarakatnya, dan
solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk mewujudkan pemikiran dan kebudayaan Islam yang ideal. Silakan kepada Bapak Mustamad. Suara Pak Mustamad. Speaker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih kepada Bu Miswari yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu pembicara pada webinar ini dan bertandem dengan dua senior, Prof. Asep Usman dari UIN Jakarta dan saya sebut Bung ini karena masih muda, Bung Kamar Zaman Mustamam Ahmad, atau di Aceh lebih dikenal dengan istilah KBA. Beliau termasuk pemikir Islam yang usianya masih muda dan sangat produktif di Aceh. Terkait dengan tema kita pada sore hari ini tentang stagnasi dan masa depan pemikiran Islam. Saya pikir ketika kita menggunakan istilah stagnasi mungkin sangat debatable ya. Tetapi saya meyakini bahwa semua kita sependapat bahwa arus perkembangan pemikiran Islam khususnya di Indonesia itu mengalami penurunan, terutama 2 dekade terakhir ini dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Beberapa terjadinya penurunan itu antara lain menurunnya volume kegiatan diskusi yang dilakukan di perguruan-perguruan tinggi Islam tentang diskursus pemikiran Islam. Saya akan diskusi atau seminar-seminar formal ya. Tetapi yang paling utama adalah kelompok-kelompok diskusi, terutama diskusi-diskusi mahasiswa, itu mengalami penurunan di perguruan-perguruan tinggi Islam, terutama dalam konteks mengkaji pemikiran-pemikiran baru yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua, ketokohan, saya melihat dari sudut ketokohan, pemikir-pemikir muda Islam hari ini, itu belum mampu mengimbangi ketokohan para pembaharu terdahulu. Katakanlah secara genealogis, kita kalau sependapat menganggap Cak Nur atau Nur Khalis Majid sebagai sosok fase terakhir dari para pembaharu Islam di Indonesia dengan terobosan konsep-konsep pemikirannya yang banyak menjadi rujukan para pemikir-pemikir selanjutnya, termasuk diantaranya konsepsinya tentang perkawinan antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Jadi ketokohan yang dimaksud itu sangat komplit ya, tidak parsial melihat kualifikasi ketokohan itu. Tidak hanya sebatas ketokohan dalam konteks kemampuan politis dan sosialnya, tetapi juga tentu ketokohannya dalam melahirkan pemikiran-pemikiran keislaman di Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa tidak bisa kita pungkiri pemikir-pemikir muda Islam hari ini sebetulnya bukan tidak ada yang melahirkan karya-karya. Sebenarnya mereka banyak melahirkan karya-karya intelektual, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun tulisan-tulisan opini, dan termasuk juga orasi-orasi ilmiah. Tetapi pemikiran-pemikiran yang dilahirkan itu cenderung, kalau saya meminjam istilah Amin Abdullah, itu bersifat tautologis, hanya sekedar pengulangan-pengulangan dari apa yang sudah dikaji oleh orang-orang terdahulu. Kita sangat minim dalam melakukan pemikiran-pemikiran dalam tanda petik baru ya, dalam tanda petik baru dalam soal kajian-kajian keislaman.
Nah, tentu ketiga landscape itu ada penyebab kenapa itu semua terjadi, terutama di perguruan tinggi Islam kita di Indonesia. Ada beberapa penyebab yang saya inventarisir. Yang pertama itu saya melihat ada fenomena di mana melemahnya tradisi pendidikan barat di perguruan-perguruan tinggi Islam, dan justru sebaliknya tradisi pendidikan timur itu semakin menguat. Tradisi pendidikan barat yang saya maksud tentu kan serta-merta kita mengadopsi pemikiran-pemikiran barat, tidak, tapi metodologi pembelajaran itu yang sebetulnya juga sudah mulai hilang di perguruan-perguruan tinggi. Mohon maaf ini Bung Wis, halo? Saya lanjut ya. Lanjut Pak Aman. Ya, ada kesalahan teknis jatuh. Nggak apa-apa, Prof. Siap. Iya, Bagus. ya. Ada kesalahan teknis ini jatuh. Nggak apa-apa, tulang. Ini bagian dari problem peradaban Iya, juga nih. Problem peradaban. Sebentar. Ya, ini problem. Udah Oke. connect Bung Mis ya. Ya, siap. Lanjut. Oke, saya lanjut. Nanti rekamannya biar di-cut ya, silakan. Oke. Oke, siap. Selanjutnya tradisi timur yang saya maksud, kalau kita meminjam istilah Basam Tibi, bahwa tradisi timur itu sama dengan Afrika kata beliau, mereka lebih menjadikan hafalan sebagai parameter kualifikasi kelulusan seorang mahasiswa. Jadi sangat jauh dari ukuran-ukuran berpikir kritis dan analitis. Nah, itu mulai hilang. Makanya belakangan ini salah satu yang saya dengar sebagai dasar menyemangati lahirnya UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia, itu adalah upaya untuk memadukan antara tradisi timur dan barat sebagai bagian dari kekuatan kajian Islam di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, saya melihat bahwa iklim demokrasi yang kurang sehat di Indonesia itu terintrodusir ke dalam dunia kampus. Karena seperti kata para filosof di era Plato dan Aristoteles ya, as is the state, so is the school. Sebagaimana negara, seperti itulah sekolah, maka bagaimana potret kebudayaan kita dalam berpolitik dan bernegara, itu sebetulnya membawa pengaruh yang sangat besar terhadap praktek kebudayaan politik di dunia kampus. Jadi iklim yang kurang sehat dalam proses demokrasi kita di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Jeffrey E. Winter, bahwa demokrasi Indonesia itu sudah buruk sejak melalui proses politik elektoral. Dari proses politik elektoral saja, kita sudah menjadikan money politik bukan hanya sebagai sebuah praktik yang salah, tetapi sudah menjadi sebuah kebudayaan dan ideologi politik elektoral. Inilah yang menjadi alasan kausalitas dari lahirnya pejabat yang koruptif dan kolutif. Nah, ini menjadi soal yang kemudian bisa merongrong integritas masyarakat Indonesia yang jika ini masuk atau terintroduksi, terantarkan ke dalam dunia kampus dan menjadi bagian dari kebudayaan, maka buat para intelektual di dalam kampus itu menjadi lebih politis pragmatis. Kemudian yang berikutnya adalah tentang dinamika politik Indonesia
dinamika politik Indonesia beberapa tahun terakhir ini, terutama 1 dekade belakangan ini, melahirkan apa yang disebut dengan gerakan mobokrasi. Gerakan mobokrasi ini saya melihat tidak hanya berusaha melakukan penekanan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan hukum negara, tetapi mereka juga sudah mulai masuk melakukan penekanan-penekanan untuk menghakimi atau juga mengadili karya-karya dan keputusan-keputusan yang dilahirkan di kampus. Ada banyak kasus ya yang sudah kita saksikan belakangan ini, baik itu tentang kontroversi disertasi Abdul Aziz, tentang Al-Milkul Yamin di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kemudian ada persoalan seminar di UIN Sumatera Utara yang narasumbernya Yasser Arafat, yang ketika itu mengangkat tema tentang jejak pelacur dalam seni baca Al-Quran. Itu juga mendapatkan tekanan-tekanan publik yang luar biasa, termasuk dalam kasus-kasus lain, misalnya ketika IAIN Bukit Tinggi melarang dosen bercadar untuk mengaji, itu juga mendapatkan tekanan dari publik luar. Selanjutnya juga termasuk kasus kasus Nasr Abu Zaid yang dihadirkan pada beberapa acara seminar baik di Riau maupun di Batu Malang. Itu batal beliau menghadiri acara, padahal menurut informasi beliau sudah sampai di Indonesia. Tapi karena ada tekanan-tekanan yang tidak menginginkan kehadiran beliau, sehingga beliau tidak jadi hadir. Nah, terlepas dari benar salah, ini pihak luar yang melakukan tekanan-tekanan terhadap kampus bisa membunuh kebebasan akademik di internal kampus. Dan itu bisa mengganggu suasana demokrasi pendidikan dan bisa membungkam pemikiran-pemikiran kembang api pemikiran Islam di dunia kampus. Selanjutnya, yang terakhir adalah tercerabutnya tokoh-tokoh pembaharu Islam dari akar sosialnya. Belakangan ini saya melihat tokoh-tokoh pemikir Islam itu tercerabut dari akar sosialnya. Kita adalah bangsa yang seolah diposisikan pada kelas elit, sementara di era populisme sekarang ini sangat ditantang ketokohan para pemikir Muslim itu untuk bisa membangun kekuatan pada basis akar sosialnya. Minimal setidaknya kita sebagai para intelektual Muslim yang bertengger di kampus itu punya akar sosial mahasiswa. Maka kita sebagai pemikir-pemikir Islam itu harus kuat, dan kuat dengan basis sosial kita, terutama mahasiswa. Kita harus dekat dengan mahasiswa, kita harus berbaur dengan mahasiswa dan punya kekuatan dan sosial dari kalangan mahasiswa. Berikutnya dari fenomena yang demikian itu tentu kita perlu solusi. Saya pada kesempatan ini menawarkan beberapa solusi. Antara lain, yang pertama, kita harus melakukan reorientasi studi Islam. Ya, perubahan orientasi studi Islam itu menjadi keharusan di masa kini. Kita harus menggeser orientasi studi Islam kita dari orientasi yang sangat politis pragmatis ke orientasi yang akademis. Kita harus bisa melahirkan para akademikus ulung di perguruan tinggi Islam yang benar-benar sungguh-sungguh memang ingin mengembangkan kajian-kajian dan pemikiran-pemikiran Islam itu. Bukan semata-mata hanya mengejar capaian-capaian politis pragmatis, apakah itu dunia kerja dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun kebebasan berpikir kritis di dunia kampus. Jadi menumbuhkan budaya critical thinking ini tentu tidak mudah, sebab bagi para penguasa kampus, pengelola kampus, tentu umumnya itu memiliki asumsi bahwa upaya-upaya penumbuhan budaya kritis atau critical culture di kampus itu bisa mengganggu kekuasaan mereka, bisa
menggoyang kekuasaan mereka. Oleh karena itu, maka tantangan untuk menyelesaikan ini ada pada individu-individu, pemikir-pemikir muda Islam yang ada di kampus, seperti dosen-dosen, ya, seperti Bung Mis misalnya, saya dan seterusnya. Bagaimana kita bisa membangun ruang-ruang kelas yang membudayakan cara berpikir yang kritis. Itu yang harus kita hidup. Jadi berpangku tangan pada pengelola kampus itu juga tidak bisa, tapi bagaimana individu-individu seperti kita yang memang menginginkan adanya sebuah pembaharuan, kita lahirkan proses dinamika itu di kampus. Kemudian yang selanjutnya cipta generasi. Jadi genealogi pemikiran Islam memang jika dianalogikan seperti lari estafet, maka memang kita sedang mengalami keterputusan sejak masa Cak Nur dan seterusnya ya. Jadi keterputusan itu harus kita sambung dengan cara cipta generasi. Saya melihat generasi ini tidak bisa kita biarkan tumbuh sendiri. Dia harus by design oleh kita. Kita harus menciptakan generasi-generasi pelanjut dalam konteks pembaharuan pemikiran Islam. Pada acara haul ke-13 Cak Nur di tahun 2018 yang lalu, Akbar Tanjung itu sempat mengatakan dalam sambutannya untuk mengajak para audiens menjadikan Yudi Latif sebagai the next Cak Nur. Jadi Yudi Latif seolah ingin mereka nobat sebagai the next Cak Nur. Saya tidak tahu ini konteks ke-HMI-an, tapi kalau konteks pemikiran Islam sangat disayangkan karena beliau bukan berlatar belakang dari pemikir Islam. Kita berharap pemikir-pemikir muda Islam yang justru lahir sebagai the next Cak Nur itu, apakah Ahmad Najib Burhani, termasuk juga nanti mungkin Bung Kamaruzzaman dan seterusnya. Berikutnya, ya, memperkuat independensi perguruan tinggi. Jadi dunia kampus itu sejatinya memang independen, baik dari social pressure maupun political influence. Jadi kita memang tidak bisa memungkiri bahwa social pressure maupun political influence itu niscaya terjadi ke kampus, tapi pihak kampus harus independen dalam menghadapi itu, tidak dengan sangat mudah dapat dipengaruhi dan ditekan oleh pihak-pihak luar. Kemudian yang terakhir itu adalah mengembalikan budaya politik ke substansi terminologisnya. Jadi kita jangan terikut dengan praktek-praktek budaya politik yang berkembang di luar kampus seperti yang sedang terjadi di dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Tapi bagaimana kampus melakukan budaya-budaya politik yang dikembalikan kepada terminologi, substansi terminologisnya. Seperti kata Quraish Shihab, itu sebetulnya politisasi agama atau juga menurut saya termasuk politisasi pendidikan, itu tidak ada masalah jika sebenarnya politik itu kita kembalikan kepada substansi terminologisnya. Dalam arti bahwa politik itu seperti dalam Islam disebut siasah, itu kalau dilihat maknanya, sais itu mengendalikan, maka mengendalikan sesuatu itu kepada kemaslahatan publik. Jika itu memang dilakukan, sebetulnya politik tidak salah dalam konteks apapun politik. Hanya saja ketika politik sudah dilakukan dengan cara-cara yang tidak semestinya, ini yang justru berbahaya dan merusak tatanan kampus. Kemudian tentu dengan solusi-solusi yang demikian, kita meyakini solusi itu bisa kita lakukan karena ada dua prospek yang saya lihat, ada dua prospek yang untuk menghidupkan kembali masa depan pemikiran Islam dan pemikiran Islam di Indonesia. Yang pertama, bahwa kurikulum pendidikan Islam kita itu secara manajerial sedang mengarah pada integrasi keilmuan, sehingga persentuhan antara Islamic science dengan modern science
itu sebetulnya menjadi berpotensi untuk menjadi menyuburkan kembang api pemikiran Islam, karena akan banyak persoalan-persoalan yang akan kita teliti, yang akan kita kaji, sehingga itu bisa lebih menumbuhkan pemikiran-pemikiran Islam, menumbuhkan pembelajaran inquiry atau inquiry learning, dan termasuk juga penyelidikan ilmiah, scientific inquiry. Kemudian yang kedua, bahwa Menteri Pendidikan yang sekarang, yakni Nadiem Makarim, itu telah meluncurkan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Saya secara utuh belum bisa mengkomentari tentang konsep ini. Mungkin sesi lain itu bisa kita jadikan pokok pembahasan tentang itu. Tetapi dengan adanya konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, maka kebebasan berakademik di dunia kampus itu akan dapat kita laksanakan, sehingga kita tidak mendapatkan tekanan-tekanan dari kekuasaan. Artinya secara sistemik apa yang kita lakukan itu yakni untuk menumbuhkan kebebasan akademik di kampus bukan sesuatu yang salah, karena secara sistemik pendidikan nasional kita juga menginginkan hal itu. Saya pikir itu saja Bung Nis yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat dan nanti kita diskusikan lebih lanjut apa yang kira-kira perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mustamar yang telah memberikan gambaran-gambarannya secara sistematis dan jelas. Nanti saja saya simpulkan setelah pembicara ketiga. Langsung saja kita perkenankan kepada pembicara kita yang ketiga, yaitu Bapak Profesor Dr. Kamaruzzaman Mustamam Ahmad, untuk menyampaikan gagasan-gagasannya terkait tema diskusi kita hari ini. Dipersilakan Prof. Kamaruzzaman Mustamam Ahmad untuk memberikan pandangannya. Baik, Habib Miswari, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar, Habib? Bisa. Luar biasa. Itu Oke. Topi apa itu, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Prof. Asep, kemudian Pak Mustamar, dan Habib Miswari, para peserta diskusi tentang stagnasi pemikiran Islam di Indonesia. Saya nggak tahu dari mana, sisi mana saya harus tambah lagi. Ini sudah dua guru kita sudah menyampaikan sangat komprehensif dan sangat holistik. Tadi sangat mendalam dari Prof. Asep, kemudian dari Bapak Mustamar juga luar biasa. Punah Pak Miswari. Ajar ju Prof. Ya, ajar ju secara pewacanaan Prof. Gimana Prof? Ya, saya cuma ada poin mungkin tidak begitu penting dalam paparan saya ya. Karena memang dulu pernah saya menulis dua buku Islam historis, kemudian ada buku lagi Wajah Baru Islam di Indonesia. Jadi sambil menyiapkan buku ketiga tentang pemikiran Islam, langsung saya stop. Karena waktu itu saya mereview beberapa disertasi yang ditulis oleh alumni Barat. Jadi dulu saya mereview disertasi Pak Bakhtiar Effendi, Pak Faisal Ismail, Mas Kuri Abdillah, kemudian beberapa disertasi mereka untuk melihat arah studi Islam yang dikembangkan oleh alumni Barat. Kata sampai 2000 menjelang reformasi itu dinamikanya sangat bagus. Terlepas nanti ada yang mengatakan itu sekuler, tidak sekuler, mungkin itu tidak saya singgung di sini. Yang ingin saya tekankan Habib Miswari, jadi sebelum tahun 2001, sebelum WTC, itu dinamika pemikiran Islam di Indonesia itu sangat marak sekali.
Jadi orang boleh menulis apapun, boleh mengkaji siapapun, boleh berdiskusi tentang apapun. Waktu itu saya masih di Yogyakarta, dan setelah 2000 semua kantong-kantong pemikiran Islam di Indonesia langsung redup. Jadi redup, tidak ada dengungnya sama sekali. Ya belakangan di Skopusia, jadi mereka sibuk dengan jurnal, kemudian kita tidak berani lagi mengkaji studi Islam karena nanti takut kajian kita itu ada yang pro khilafah atau khalifah atau dicap macam-macam. Jadi sebelum 2001 itu kajian pemikiran Islam cenderung face to face dengan negara. Jadi kalau kita lihat disertasinya Pak Maskuri Abdillah tentang Pancasila, tentang demokrasi. Saya menganggap potretnya ada dalam karya tersebut, dan ada juga saya tulis dalam jurnal di Kyoto Review di Jepang, juga saya melihat bagaimana peran Elsaf, peran Ulumul Quran, Yayasan Al-Hikmah, kemudian Mizan, LKIS waktu itu, kemudian Rifka Anissa, peran dari Masjid Salman di ITB. Jadi gendangnya itu bertalu-talu, saling sambut menyambut, dan waktu itu kiblatnya adalah ya kalau tidak Jogja, Jakarta, dan Bandung. Artinya kalau ada seorang doktor baru ngajar di daerah, pasti nggak jauh-jauh dari apa yang disampaikan oleh guru mereka dari Jakarta, Jogja, atau Bandung. Jadi bolehlah dikatakan waktu itu kiblatnya masih ketiga kampus di sana, yaitu Ciputat, kemudian Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Selain itu adalah para jamaah saja, pemakmum, dan mereka mengulang-ulang apa isi dari guru mereka, dari para profesor, dan ujung-ujungnya belakangan kalau nggak reintegrasi, kemudian interkoneksi, dan tidak lebih dari itu puncak keberhasilan dari pemikiran Islam di Indonesia. Nah ini menariknya Habib Miswari, kalau dulu di kajian studi Islam di Indonesia itu ada jaringan Jerman, jadi pola kajian Jerman, kemudian ada jaringan Belanda, itu gengnya Pak Nico Kapten, Martin van Windesen. Jadi Nico, Pak Martin punya murid, kira-kira begitu hubungan guru-guru dan murid. Kemudian di Amerika ya ada juga Pak, meskipun cenderung ke politik, tetapi ada suhu-suhu di balik mereka. Nah, dewasa ini itu tidak terlihat lagi. Saya tidak tahu setelah beberapa Indonesianis ya bahasa Indonesianya. Jadi kajian Indonesia itu di luar negeri sudah meredup. Jadi kajian Asian Studies, kajian Southeast Asian Studies sudah meredup. Banyak di antara mereka pindah ke East Asian Studies, terutama dengan kajian Cina. Nah, anehnya beberapa tadi juga disebutkan oleh para narasumber tadi, anehnya harapan termunculnya gelombang baru pemikir Islam di Indonesia juga tidak ada. Orang dulu mengharapkan pada sosok Ulil, tapi tiba-tiba Ulil masuk partai. Ketika saya di Thailand dengan almarhum Surin Pisuan, dia membisikkan kepada saya untuk menaikkan nama Anies Baswedan waktu itu. Jadi ini saya bicara bukan beliau saat gubernur, saat ketika orang menganggap ada di sosoknya Anies Baswedan, tapi tiba-tiba para Madinah, kampusnya Habib Miswari juga tidak berhasil memunculkan atau menjadikan Anies Baswedan sebagai salah seorang ya mungkin boleh dibilang new thinkers di Indonesia. Dan pada waktu itu Pak almarhum Surin Pisuan lah yang mencoba membesarkan, memperkenalkan Pak Anies Baswedan ke level regional dengan bawa beliau, dan alhamdulillah sekarang jadi lebih cenderung ke politisi ketimbang sebagai seorang ilmuwan. Nah, muncul juga generasi
Agak hang tuh Gus Mis. menjadi bagian dari misi negara. Apa saya katakan, kalau pada era before ISMI itu pikiran lebih cenderung face to face dengan negara, tapi setelah belakangan ini 2 dekade terakhir itu pemikir Islam yang bisa kita bisa lihat di Jakarta, mereka yang di memang mengatakan Islam tidak akan jauh dari dan ya paling dia radikal. Kematian kajian di Indonesia, terlebih lagi dengan di karya, ya saya tidak ingin mengatakan istek lebih bagus, saya tidak ingin mengatakan beberapa kampus di luar negeri yang berbicara pada tamadun, pada sivil, cenderung kita kajian-kajian, kalau kita jadikan PT KIN sebagai kiblatnya, itu cenderung pada kajian-kajian mengawinkan ilmu sosial humaniora dengan studi Islam, sehingga proposal yang bagus itu adalah proposal yang ingin mengatakan ada yang salah dengan umat Islam. Nah ini tren ini, kalau kita nulis proposal di Pulau Jawa khususnya itu, kalau nggak ada yang salah dengan umat Islam, jadi itu mungkin akan dipertanyakan sekali, kritis. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang lebih dari itu, go very deep, and then kita melakukan proses perenungan, proses kontemplasi, nah itu dianggap tidak punya kawan. Nah ini trennya ini pun tidak begitu tidak begitu menarik dalam level nasional. Jadi kalau kita ke Gramedia, ke toko buku misalnya Habib Miswari, toko buku yang besar-besar, kemudian ke toko buku pinggiran itu, jadi warna pemikiran Islam itu tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Jadi paling kalau disertasi yang baik, kalau kita bicara disertasi, ya disertasi yang membicarakan tentang gerakan Islam A, kemudian bisa mengkritik, kemudian mencocok-cocokkan dengan teori-teori dari Barat. Nah, ada beberapa misalnya dari kalangan itu tentang bagaimana orang Indonesia berfilsafat. Dan ada buku lagi Pak Wardoyo. Kemudian ada beberapa buku yang mereka gelisah untuk mencoba menemukan konteks keindonesiaan tadi yang disampaikan oleh Pak Mustamar. Konteks keindonesiaan, can Indonesian think independently? Nah ini kita belum menemukan. Ini saya secara substansi cuma coba mengkaji dinamika gendangnya itu susah untuk ditemukan. Jadi paling kalau di Jogja orang berkiblat kepada seorang guru besar A. Kalau di UGM paling orang akan merujuk kepada seorang guru besar B. Demikian di Jakarta dan di Bandung misalnya. Nah, stagnasi ini kemudian tidak memberikan ruang baru. Jadi generasi Muslim itu yang ada di beberapa kampus tidak lagi menganggap kajian pemikiran Islam itu sesuatu yang menjanjikan. Saya kasih contoh aja begini, Habib. Hari ini itu pada zaman saya misalnya dibandingkan hari ini, kalau hari ini anak-anak yang masuk UIN itu incarnya adalah ekonomi syariah. Ini kalau kita lihat cara ini ngomong sore ya, paling banyak perbankan syariah, kemudian dia ikut, pokoknya yang nanti lulus langsung ada kerja. Teman saya 96 tahun 96 mungkin kami lomba masuk ke jurusan akidah filsafat itu membludak. Kemudian jurusan-jurusan yang menawarkan pemikiran keislaman yang mengundang kekritisan itu malah bangga. Tapi hari ini input atau mereka yang ingin mandi dengan pemikiran Islam, saya katakan mandi dia terjun bebas, makin berkurang peminatnya, Habib. Jadi dia nanti
langsung dapat kerja. Tapi prodi yang misalnya dulu di Jogja itu akidah filsafat, tafsir hadis, kemudian SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Kalau kami di syariah itu PMH atau SPH, perbandingan hukum dan mazhab, itu banyak sekali yang akidah itu kalau lulus dan satu punya nggak sendiri karena syarat murid. Ini juga menarik Habib Miswari. Kalau dulu misalnya orang ketika mengingat Cak Nur itu dia akan ingat Fadlur Rahman. Kalau ingat Wan Daud Muhammad Nur itu akan ingat Naqib Alatas. Kalau ingat Naqib Alatas akan ingat dengan Toshihiko Jutsu. Jadi kita bisa melihat genealogi pemikiran di, saya ingin mengatakan Asia Tenggara ya, biar agak mudah kita melihat. Itu sangat mudah, tapi hari ini tidak. Hari ini agak susah kita melacak genealogi pemikiran. Dan ini pernah ditulis oleh Usman Bakar dalam tulisannya tentang hubungan guru dan murid, kemudian bagaimana distribusi dan diaspora beberapa murid dari orang-orang tertentu, misalnya Pak Syafi'i Marif itu kalau tidak salah saya muridnya dari Pak Fadlur Rahman, kemudian Pak Amin Rais muridnya Leonard Binders, dan itu bisa kita lihat genealogi pemikirannya waktu itu. Nah, hari ini itu pun hilang. Jadi input yang masuk ke studi Islam itu berkurang, kemudian kajian Indonesian Studies atau Islamic Studies atau Asian Studies yang banyak mengambil isu-isu tentang keislaman juga berkurang. Di saat yang sama, apapun yang kita bicarakan hari ini tentang Islam, dinamika Islam, saya itu kalau buat konten YouTube harus hati-hati hari ini Pak Habib Miswari, tidak boleh menyentuh dengan isu-isu yang berbau khilafah. Karena nanti saya akan dicap terpapar radikal. Padahal saya ingin menjelaskan pemikiran, misalnya pemikiran tadi ada disebutkan oleh guru kita Ibnu Taimiyah misalnya. Saya ingin menceritakan tentang Ali Abdul Rasyid, atau saya ingin mengulas kitab Ahkamus Sultaniyah itu Al-Mawardi misalnya, atau saya ingin menceritakan tentang bagaimana kekhilafahan pada era di Nusantara. Nah, karena situasi kenegaraan parno dengan beberapa konsep yang dianggap berhantu, akhirnya minat orang untuk mempelajari studi Islam sangat deep, mendalam, tadi yang disampaikan tadi konsep ulul albab, itu menjadi tidak menarik dan takut. Kami takut sekarang. Saya ada beberapa draft dalam penelitian saya nggak berani saya publikasikan. Kenapa? Karena nanti ditakutkan nanti negara menganggap ini sebuah ancaman, apalagi yang nulisnya orang Aceh. Akhirnya kita mencari tema-tema yang netral, tema-tema yang bisa diterima oleh orang banyak. Sedangkan tema-tema yang sangat deep, yang mengundang diskusi, kemudian yang mengajak orang untuk berpikir, atau kita mengupas pemikirannya tokoh-tokoh kanan di Timur Tengah, nanti dianggap itu sebagai bagian dari kita sedang bicara tentang radikalisme, dan ini sangat berbahaya. Apalagi saya sebagai ketua Forum Koordinasi Pencegahan Teroris di Aceh. Jadi Anda bisa bayangkan, bisa Anda bayangkan sekarang pemikiran Islam. Untung ada Habib Miswari yang sudah mau membangkitkan isu Islamic thought, Islamic thinkers atau Islamic studies di Asia Tenggara. Dan ini juga Habib Miswari, kalau saya boleh lebarkan sedikit, tidak hanya berlaku di Indonesia, juga berlaku di Asia Tenggara. Jadi saya bersama kolega saya dari Australia, Patrick Jory, itu mengedit 2 buku. Satu buku yang kami edit terbit di Malaysia itu adalah Islamic Thought. Islamic Thought in Southeast Asia, satu lagi Islamic Education in Southeast Asia. Nah, apa yang menarik temuan dalam beberapa artikel yang kami publikasi di luar negeri tersebut adalah gap kajian. Misalnya sekarang Habib Miswari, kita tidak berani mengkaji, kalau istilah Pak Zumadi Azra, jaringan ulama Timur Tengah dengan ke konteks kekinian. Nggak berani kita kaji. Karena ini adalah Islam transnasional
radikal, teroris, kemudian kita akan nyerempet ke kawasan Diriyah di Riyadh, dengan itu adalah kawasan lahirnya Wahabi. Jadi keparnoan ini, kemudian situasi ke studi Islam juga di kampus yang tadi diceritakan oleh Pak Mustamar juga ikut membantu hilangnya kajian studi Islam di Indonesia misalnya, itu akhirnya nggak ada peminatnya lagi. Nggak ada orang, kalau ditanya tadi paling ingat dengan sosok Gus Dur, Cak Nur. Kalau saya lihat bukunya Greg Barton, Johan Effendi, Ahmad Wahid. Tapi mencari sosok Ahmad Wahid hari ini susah. Karena sosok Ahmad Wahid hari ini adalah dia suka main game chip-chip. Ya, jadi mencari sosok anak muda yang mau melakukan kontemplasi itu agak susah sekarang. Jadi mereka lebih suka yang instan. Nah, ramuan inilah persoalan kampus, persoalan kenegaraan, persoalan kita ada hantu konsep. Jadi ada konsep-konsep yang dijadikan sebagai hantu, sehingga tidak muncul lagi kajian kritis terhadap pemikiran Islam. Bahkan kajian kritisnya sudah dialihkan ke tadi yang saya katakan di awal, dialihkan ke Scopus, dialihkan ke Web of Science, dialihkan ke Sinta 2, Sinta, dan kalau kita, kebetulan saya juga reviewer beberapa jurnal di Pulau Jawa, baik yang sudah Scopus dan yang masih Sinta 1 sampai Sinta 6 itu. Nah, itu kita tidak menemukan ada deep thinking, karena deep thinking itu adalah dia memerlukan sebuah perenungan. Ada sebuah proses pendalaman, ada sebuah proses perjalanan, dan tadi disampaikan oleh Prof. Asep, ada perjalanan spiritual dan ada perjalanan intelektual yang terjadi pada diri dia, sehingga terjadilah ledakan pemikiran, terjadilah proses dia menulis sesuatu dan menemukan satu teori. Nah, persoalan inilah hari ini tidak ada di kampus, terutama kalau saya boleh bilang ada. Tapi akhirnya yang muncul adalah, ini maaf sekali kalau ada teman-teman di Pulau Jawa, muncullah sebuah wacana yang kalau tahun 2001 dulu tuh untuk menutupi kegaduhan muncul konsep masyarakat madani. Yang masyarakat madani itulah konsep dari Anwar Ibrahim, supaya waktu itu orang Islam punya konsep pasca reformasi. Jadi semua orang bicara masyarakat madani, karena nggak suka dengan konsep keislaman, di-face-kan dengan konsep civil society. Jadi itu ada bukunya Pak A.S. Hikam. Setelah itu muncul lagi konsep baru yang saya tulis juga dalam buku saya, itu tentang Islam Nusantara. Jadi nggak ada satu gebrakan, Ini orang di Pulau Jawa, Islam Nusantara. Tapi Islam Nusantara itu kalau kita bawa ke Pulau Pineng, kita bawa ke Singapura, masih susah diterima orang, meskipun kita paham apa yang disampaikan oleh teman-teman di Pulau Jawa. Saya menulis itu tentang metafisika Islam Nusantara, dan akhirnya orang harus menjadi A, ketika harus menjadi A terlebih dahulu, baru dia boleh ngomong Islam Nusantara. So, what I mean, apa yang saya maksudkan adalah tidak ada universalitas, tidak ada sebuah lapangan futsal atau lapangan sepak bola bagi semua orang untuk kan cara Indonesia. Yang ada adalah cenderung ini cenderung kemana tidak populer yang sudah conclusion pada aspek proses, bukan pada aspek prosesnya, pada aspek konklusinya. Dan bagaimana ini yang ngomong ini barat pasti sekular. Jadi di hari sehingga dialog yang terjadi sama umat Islam itu agak, kembali lagi ke Habib tadi, stagnan. Ada ormas besar itu lebih nyaman duduk dengan non Muslim ketimbang dia nyaman duduk dengan orang Islam tersendiri yang satu kitab suci. Jadi ada perasaan dia nyaman dengan non Muslim. Ini kondisi Indonesia ya Habib ya. Tetapi dia gelisah duduk dengan orang yang satu iman, satu gerakan, satu kitab suci, satu masjid. Itu terjadi di Indonesia dan amat luar biasa. Ada lagi ormas yang dia tidak akan mengizinkan anaknya itu nikah dengan ormas lain. Saya tidak sebutkan karena ini direkam. Dan ini
Dan mereka bicara pluralisme, bicara toleran, bicara sesuatu yang sangat sangat jamiah, sangat bagus, tapi pada in the real practice is not. Agak susah ditemukan, agak susah ditemukan sikap tasamuh, sikap bisa menghargai perbedaan itu ada pada kita. Dan ini saya rasa Habib, kenapa kemudian kita ini kalau dalam bahasa Aceh ini ATS Habib, ata-atasot. Jadi tidak ada barang baru dalam pemikiran Islam karena kita menghadapi masalah yang sama. Misalnya di Indonesia hari ini kita tetap bicara tentang tidak boleh ngomong khilafah karena nanti ada akan dicap sebagai A. Jadi kita yang mengkaji ini sekarang takut. Tidak berani untuk menulis, tidak berani untuk menyajikan dan menyampaikan pemikiran seorang tokoh, sehingga yang muncul adalah apapun yang wacana pemikiran Islam itu tidak diridhoi oleh negara, maka itu dianggap sebagai kekuatan. Maka kotaknya cuma ada beberapa, kalau nggak intolerance, radikal, atau teroris. Kan ngeri itu Habib. Ini saya bicara pemikiran Islam, tidak bicara tentang teroris, tapi hanya kotak itu yang disebut kenegaraan hari tidak lain. Ada dengan Amin Rais dengan waktu bagaimana dia beberapa gerak. Tapi campur tangan negara. Saya sama Pak Habib. Waktu itu pemikiran Indonesia 97 sebelum tokoh P3 dari Solo, Bintang Habib Misbah. Ada puncak-puncak itu. Jadi Bintang, kemudian dukun ulama Banyuwangi 98 97 90 dan kemudian tertutup kalau saya boleh kalau tertutupnya Ittihad Indonesia yang bisa perbedaan publik tidak ngejar antara satu sama yang disampaikan orang boleh apapun dan di kami dulu dia itu selalu kalah para pembicara, masih ingat pembicara di UIN dulu luar tapi hari bisa ketika sosok yang dia sangat tentang pemikiran luar biasa. Suaranya putus-putus ya. Begitu sudah jam. Oke Habib, ini udah siap. Kayaknya di Banda Aceh juga lagi ini ya, lagi mendung ya. Mendung. Iya, saya juga lagi di Birun sedang mendung, makanya jaringan kita itu jadi terkacaukan oleh cuaca ini. Ini salah satu kendala yang dialami orang-orang di Aceh ya seperti ini. Ya, dan kalau kita mau melapor nggak tahu mau lapor kemana. Tapi kalau ada orang yang gimana gitu, kalau dilapor gampang. Ini kesulitan kita dalam hal jaringan internet ini. Semoga Allah memberikan solusi kepada kita untuk mengatasi masalah-masalah teknis yang seperti ini. Ketika orang sudah bisa ke bulan dan ke planet Mars, kita untuk mendapatkan jaringan internet saja susah. Ini ada problem dalam tubuh kita semuanya. Baik, saya coba simpulkan sedikit daripada pemateri-pemateri tadi. Adapun dari Profesor Asep Usman Ismail tadi membicarakan tentang
bagaimana membentuk pribadi Muslim yang ideal itu adalah menjadi ulil albab dengan 4 kriteria, yaitu berpikir mendalam, rasional, masuk akal, kemudian berpikir sistematis dan berpihak kepada kebenaran Islam, bukan malah menjadi orang yang menjadi bagian dari yang tidak pro terhadap prinsip-prinsip keislaman, sehingga keimanan yang kita miliki itu bisa connect dengan keilmuan kita. Maka perlu dipadukan antara berpikir dan berzikir. Ini benar-benar dari semangat Al-Quran, dan ini yang prinsip ini juga sangat didoktrinkan kepada kader-kader PII dalam training-trainingnya. Makanya kader PII itu umumnya sangat kuat ideologi keislamannya. Kalau sudah lama jauh dari PII seperti saya, semakin lupa dengan doktrin-doktrin ini. Untuk saja ada Prof. Asep yang bisa mengingatkan kita bersama di sini. Kemudian dari Bapak Mustamar bisa kita simpulkan bahwasanya beliau melihat beberapa sebab stagnansi dari pemikiran Islam adalah karena kita tidak mampu mengimbangi pemikir-pemikir besar seperti Cak Nur,